Pemirsa, Rumah Sakit Murni Teguh yang berada di Bandung, Jawa Barat terbakar. Sejumlah pasien harus terpaksa dievakuasi. Sementara petugas security alami sesak nafas. Inilah detik-detik petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan titik api yang menimbulkan asap pekat memenuhi sejumlah ruangan di Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. 2 orang pasien dan 2 petugas rumah sakit yang mengalami sesak nafas akibat kepulan asap dibawa ke Rumah Sakit Umum Bungsu. Penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dugaan sementara api berasal dari tumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar berada di basement 3 rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena asap yang sudah sangat tebal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan seluruh pasien berhasil dievakuasi dan dialokasikan ke rumah sakit terdekat di Kota Bandung. Ya, kita mendoakan agar seluruh pasien dan juga para pekerja rumah sakit yang mengalami kondisi terbakar ini kondisinya baik-baik saja, bahkan pagi ini sudah bisa lagi beraktivitas, beristirahat, dan juga mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Itu yang paling penting, mendapatkan pelayanan medis yang paling baik ya, dan sudah dipastikan aman sebelumnya. Pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, berjumpa lagi dengan saya Maria Assegaf dan Arif Adit. Masih kerja aja, Vi? Masih dong. Jangan sepelekan saya loh. Wis, luar biasa. Kita hadir untuk pemirsa di rumah yang sedang berlibur. Mungkin Anda semoga sehat walafiat, kemudian juga perjalanannya lancar ya. Karena kalau kita lihat di kawasan Puncak semalam macetnya parah banget ya, Vi. Kenapa sih liburan harus ke Puncak ya? Pertanyaan itu dia. Aja sih. Pengen cari suasana baru, hiruk pikuk Jakarta udah terlalu sumpek mungkin, Vi. Itu dia. Makanya coba nanti kita akan pantau bagaimana kondisinya berlanjutkah hingga hari Senin ini ya. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan kita nih Ayah dan juga pemirsa, kita hadirkan lagi nih rangkaian informasi secara highlight ke hadapan Anda pemirsa. Berlanjut nih, akibat dendam lama 2 kelompok pemuda di Kota Makassar pada Minggu malam terlibat saling serang dengan senjata tajam. 2 orang mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Lokasi kejadian di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Minggu malam. Aksi saling serang ini menggunakan senjata tajam yang berlangsung di parkiran toko perlengkapan rumah tangga ya. Akibat dari aksi saling serang 2 kelompok pemuda ini, ada 1 korban yang harus menjalani perawatan medis. Ini 1 korban, maksud kami ada 2 korban ya. 1 korban mengalami luka ya di bagian jari tangannya ya. Sementara dari kubu lawan luka di bagian kepala dan juga beberapa bagian tubuh lainnya dan harus mendapatkan penanganan rumah sakit. Kalau kita lihat untuk mengantisipasi aksi serangan susulan, ini informasinya pihak kepolisian sudah berjaga di lokasi kejadian. 2 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan sudah dibawa diamankan nih ya, betul ini dia, diamankan langsung ke Polsek Panakukang dan juga beberapa pelaku lain memang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kita tinggalkan informasi tadi pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Jawa Timur. Ini ada seorang pelaku pencurian di Lumajang tewas di amuk massa usai kepergok hendak masuk rumah warga pada Minggu pagi. Amarah warga yang tak terbendung lagi dengan membabi buta kemudian harus melayangkan pukulan menggunakan potongan kayu pada Syahri, warga desa Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Sekali lagi memang amukan massa ini tidak patut untuk ditiru. Main hakim sendiri ini ya, tidak patut untuk ditiru meskipun mungkin emosi sudah memuncak. Karena memang amuk massa ini pemirsa informasinya terjadi pada saat warga memergoki pelaku yang hendak masuk ke sebuah rumah. Korban yang kemudian mengalami luka parah dan juga berlumuran darah kemudian harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Tapi sayang ya, nyawanya tak bisa tertolong akibat hantaman pukulan dari warga dan akhirnya dinyatakan oleh pihak medis meninggal dunia pada Minggu pagi. Korban sempat melakukan percobaan pencurian di 3 lokasi sekaligus. Di antaranya rumah warga di Desa Kenongo Guci Alit, Desa Sari Kemuning, Pasru Jambe, dan rumah warga di Desa Bara Kecamatan Padang. Namun semuanya gagal, hingga akhirnya korban tertangkap dan menjadi amuk massa. Pemirsa, warga Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ini dikejutkan dengan seorang kepala sekolah menengah pertama yang ditemukan tewas di rumahnya sendiri, pemirsa. Inisialnya SM, warga Bangun Rejo, Desa Ulu Mahuam,
Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan, ditemukan meninggal dunia di rumahnya, dan hal ini sontak menghebohkan warga yang berada di sekitar tempat tinggalnya ya. Ini SM diperkirakan sudah meninggal 2 hari, ditemukan di ruang tamu di rumahnya dalam posisi telungkup ya, dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ya, dan setelah warga membuka paksa pintu rumahnya yang terkunci, ini mendapatkan laporan penemuan mayat. Petugas Polsek Silangkitang masuk lokasi, sudah ada saksi langsung dibawa, diamankan jenazah untuk dimakamkan. Penyelidikan dan juga olah TKP serta polisi juga memasang garis polisi di lokasi untuk kemudian mencari tahu apa penyebab meninggalnya korban tersebut. Selanjutnya jasad juga sudah dievakuasi, langsung dibawa ke RSUD Rantau Prapat guna divisum et repertum. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, itu yang pertama. Kemudian juga dari hasil penyelidikan dan juga saksi-saksi diketahui korban ini memang hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, dan beberapa hari sebelumnya memang korban ini sering mengeluhkan memiliki penyakit jantung yang dideritanya. Udah. Ya, kita beralih ke informasi lain untuk Anda pemirsa. Ini akibat beda pilihan dalam Pilkada Boyolali 2024, salah satu kepala desa di Boyolali, Jawa Tengah dianiaya oleh warganya sendiri, Vi. Akibat penganiayaan itu, bahkan korban ini juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi ini pemirsa Anda saksikan, yang adalah Sukimin, kepala desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi ketika menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Solo dan hingga saat ini masih dirawat, mana Sukimin ini merupakan korban penganiayaan oleh warganya sendiri karena beda pandangan atau pilihan di Pilkada Boyolali. Mungkin nggak sih, Vi? Ya, jadi ya cuma karena politik semata gitu ya. Ini pelaku yang bernama ES alias Kento hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam rilis kasus di halaman kantor Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah. Menurut keterangan saksi, akhir September lalu pelaku yang datang ke rumah korban bersama dengan istrinya ya, dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan benda asbak di bagian tubuhnya dan memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong. Jadi untuk sementara berdasarkan alat bukti, Ini memang kadang tuh gitu, garis-garis keras di grassroots itu yang kemudian. Makanya sebagai tokoh itu, apalagi yang berkontestasi, harap bisa menyejukkan ya, membuat adem situasi dan suasana. Jangan juga terhasut dengan apa yang sedang terjadi di grassroots tersebut. Semoga para elit politik mendengar ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke, kita berlanjut nih ke pesisir barat Lampung. Ada 2 orang tewas dalam insiden truk menabrak mobil di Jalan Lintas Barat Sumatera. Ini truk ikan menabrak mobil di Tanjakan Jabung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Truk mengalami remblong dan oleng saat melaju di turunan dan tikungan tajam sehingga menabrak 1 unit kendaraan. Ya, tadi kita lihat kendaraan ringsek ya pemirsa ya. Jadi total ada 7 penumpang dalam mobil, di mana 2 penumpang dinyatakan tewas, sementara 5 orang lainnya luka-luka. Pengemudi truk sudah diamankan polisi untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut. Ini dia bagaimanakah kondisi kendaraan, betul-betul ringsek akibat kecelakaan tersebut, dan 2 orang dinyatakan tewas di lokasi. Dan pemirsa, ini informasi laka lantas ya. Nah, sebaiknya sih pagi ini dalam kondisi yang lengang jalanan karena memang hari libur. Kita juga pengendara seharusnya juga tertib, tetap tertib begitu. Jangan mentang-mentang, wih Jakarta kosong, Jakarta kebut-kebutan. Jangan ya, jangan ya. Itu dilarang ya. Karena kalau misalnya Anda melintas dan kebetulan ada Bribda Jessica Renden, ya Anda siap-siap harus disemprit oleh Bribda Jessica. Itu dia, berada di mana sih Bribda Jessica Renden? Ragunan katanya. Ragunan, kita cek langsung. Bribda Jessica anak selatan, makanya mainnya di Ragunan. Ya. Temennya Arif Fadil nih. Silahkan Bribda Jessica. Baik, terima kasih Arif dan Maria. Serta selamat pagi pemirsa, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat dari Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu pagi ini tampak dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar, di mana keramaian pada pagi hari ini dominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 juga kendaraan pribadi roda 2 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jamnya selepas antrian traffic light. Kami himbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2, agar dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light.
Untuk menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang, mengingat pada kawasan ini terdapat banyak sekali area perkantoran ataupun pertokoan dan juga aktivitas masyarakat. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah Ragunan juga demikian dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar, di mana sesekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light sepanjang kurang lebih 100 meter di belakang garis stop. Dan selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang juga demikian dalam kondisi ramai lancar. Namun sekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light dan selepasnya juga sesekali terjadi ketersendatan selepas antrian traffic light menuju ke arah Ragunan. Di mana dominasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga terlihat di sini ada angkutan umum seperti bus dalam kota. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari Fatmawati juga saat ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga banyak terdapat angkutan umum pada kawasan ini. Kami himbau juga agar dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak memberhentikan kendaraan Anda di bahu jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 253 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 22 luka berat dan 273 luka ringan. Dari 253 kasus laka lantas tersebut, 37,5% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kami tekankan kepada para pengendara agar mentaati peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas kami di lapangan. Nah, untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Bribda Jessica Dandan, terima kasih laporan langsung Anda dari Simpang Ragunan. Ya. Salah satu titik yang diprediksi ya, ini menjelang siang bahkan sore nanti akan padat. Betul. Dengan sejumlah warga masyarakat yang ingin melihat hewan-hewan kesayangannya. Betul, dengan membawa keluarga. Jadi kalau Gitu. pagi hari masih cukup lancar ya, nanti bisa diperkirakan lah ya, jangan terlalu siang untuk perginya ke arah Ragunan. Tapi ya. sepi aja tadi, ada yang nggak pakai helm, ada yang Ada lawan arah. Oh, aduh, nggak tahu aja di situ ada Bribda Jessica ya. Nah, Iya. semprit Anda. Oke lah pemirsa, kami Apalagi akan nih kita ya? jeda dulu Vi, nanti usai jeda kita coba akan lihat ini ada kasus pembunuhan di wilayah Tasikmalaya. Jadi ditemukan sesosok mayat yang kemudian terbungkus karung di bawah jembatan di Kabupaten Tasikmalaya. Kami ungkap informasinya untuk Anda. Usai jeda, sesaat lagi tetap di sini ya. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesosok mayat perempuan ditemukan di bawah jembatan aliran sungai Cipinaha, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa. Saat ditemukan, kondisi mayat ini terbungkus karung berwarna putih. Jasad tersebut ditemukan di bawah jembatan oleh anak-anak yang sedang mencari ikan dan diduga jasad itu sengaja dibuang karena saat ditemukan kondisi sungai airnya sedang surut. Jadi informasi yang diteruskan ke pihak kepolisian ini kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi jasad korban. Polres Tasikmalaya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi korban dan mencari tahu penyebab kematiannya ya. Jasad saat ini berada di rumah sakit dan juga lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi. Ayam mayit di Kerumanda. Ya, pada saat di lokasi kalau kita lihat juga banyak saksi mata ya, Via. Yang kita coba gali lebih dalam lagi, sudah tersambung bersama kami ada Pak Endang Rustandi, salah satu saksi mata di lokasi kejadian. Selamat pagi Pak Endang. Pak Endang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pak. Endang. Ya. Iya. Pak Endang merupakan salah satu saksi mata juga di lokasi. Pertama kali melihat sesosok mayat tersebut kapan, Pak? Hari itu pagi-pagi, Bu. Jam Kondisinya 8. seperti apa? Kondisinya seperti apa? Sampah, Bu. Karena di dalam karung.
Di mana posisinya Pak? Bisa ditunjuk Pak, dibantu ditunjuk mungkin lokasinya. Di sini Bu. Di sini Pak, sini. Di tepat di pinggir dekat sungai itu ya batu Pak ya? yang kecil tuh. Oh, yang saat ini sudah di garis polisi ya Pak ya? Ini pada saat Iya, ditemukan iya, Bapak iya. posisikan di atas, terus Bapak ini turun ke bawah, melihat langsung gitu? Enggak Pak. Enggak turun ke bawah. Udah Oke. bau Pak. Udah bau ya? Nggak kuat Kira-kira kalau mungkin turun udah ke lebih bawah, dari nggak 2 kuat, hari ya udah Pak? bau. Oke. Bapak sempat melihat wajah dari korban tersebut Pak? Mengenali Ya, atau tidak? udah hancur Bu. Oh, udah hancur. Udah hancur. Ada luka-luka yang Bapak lihat Ya Pak? udah hancur, jadi nggak kelihatan wajahnya itu. Ada luka-luka yang Bapak lihat? Katanya ada luka di belakang punggung, di leher. Oh, oke. Katanya. Oke. Bapak merupakan warga sekitar Pak? Dekat dengan lokasi kejadian, tempat tinggalnya? Iya dekat Bu. Kebetulan saya dari desa Bu. Desa ini Sukakerta. Ya. Nah, sempat melihat ada yang mencurigakan tidak Pak beberapa hari terakhir begitu? Beberapa hari terakhir itu hujan nggak ada Bu. Saya juga piket dari desa Bu. Oke. Nggak ada. Sebelumnya pernah ada juga nggak Pak penemuan mayat juga di lokasi yang sama? Belum Pak, nggak pernah. Tidak ya? Ini Kalau pertama Bapak kali ya? ini menduga-duga, Ya, tidak pernah. ini kira-kira jasadnya itu dibuang dari atas Pak? Atau seperti apa? Dari atas Pak. Di sini. Ada ada tiang-tiangnya, ada bambu itu di situ Pak. Jadi dilempar gitu Pak? Dilempar dari atas gitu ya Pak ya? Iya, nggak ada itu apa bekas-bekasnya dari pinggir mah. Mungkin dari atas. Oke. Oke. Pak, sejauh ini sudah diketahui nggak identitasnya Pak? Dari jasadnya? Apa Pak? Nggak kedengeran. Identitasnya? Identitasnya sudah diketahui belum Pak? Identitasnya sampai sekarang belum Pak. Tapi kalau ciri-ciri bisa Bapak Belum. sebutkan nggak ciri-ciri? Ciri-cirinya udah itu Pak, udah nggak kelihatan ciri-cirinya. Gitu ya? Oke. Tapi Oke deh. nampak Iya. masih muda atau sudah dewasa atau seperti apa Pak? Udah tua katanya Bu. Udah tua ya? Oh, begitu. Udah tua. Oke. Baik, terima kasih Ya. banyak atas Pak informasi yang Anda sampaikan Pak Endang. Semoga sehat selalu untuk Anda ya Ya. Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Ya, amin. sambil kita tunggu Sama-sama ya Bu. penanganan pihak kepolisian dalam mengungkap ya. Kalaupun betul misalnya ini ada indikasi pembunuhan, semoga bisa segera terungkap. Motifnya Betul. juga ya. Motifnya juga ada juga pelaku sudah langsung diamankan ya. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu nih. Usai jeda kita coba akan menelisik juga lebih dalam nih Vi ya, begitu ya. Informasinya PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, suatu hal yang Boleh nggak mungkin saya, atau mustahil. Kalimat Anda boleh nggak saya jadikan tanda tanya juga Nah, gitu? itu dia. Artinya begini, PDIP akan mendukung kabinet Prabowo atau PDIP akan mendukung kabinet Prabowo Gibran? Nah, itu dia. Itu juga perlu harus diperjelas juga nih. Kita cari tahu nanti ya. Boleh ya? Saya jadi khawatir omongan saya barusan. Bisa jeda pemirsa saat lagi. Kalau kita tuh harusnya Tenang ini aja. jangan nanti ya. Kita tambahin dulu ya. Kalau investasi itu pun juga saya titip, tidak hanya Dalam sambutannya, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan ucapan selamatnya atas dipilihnya Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin.
Bambang Susatyo pun mengingatkan banyak hal yang harus dilakukan Kadin, terlebih dalam menyambut pemerintahan baru. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kemarin telah berjalan dengan baik, ya, lancar sehingga terpilih saudara kita Anindya Bakri sebagai Ketua Umum terpilih 2024-2029. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam kita harus melakukan konsolidasi, ya. Harus ada konsolidasi yang membuat kita lebih solid lagi, merekatkan apa yang retak hari ini. Itu tugas kita. Keluar adalah bagaimana kita bisa langsung tune in, ya, dengan pemerintahan baru yang akan datang. Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri pun menyatakan Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintahan yang baru. Anindya pun berharap Kadin dapat merangkul lebih banyak pihak di dunia usaha. Kenapa kita semua ada di sini, Pak Menteri? Kita percaya ketika kita bisa membuat perekonomian Indonesia maju, pasti masyarakatnya jauh lebih sejahtera, politik juga bisa lebih stabil, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Indonesia Emas di 2045, Pak. Ya. Dan kami melihat, Pak, kemarin waktu kami diskusi begitu banyak sekali harapannya untuk bukan saja Kadin itu kuat yang ada di sini, Pak, tapi jelas kita tahu bahwa beberapa teman-teman kita belum bergabung dan pasti akan bergabung. Ya. Nah, di sini saya lihat penting karena Kadin bukan institusi politik, jadi kita mesti bisa merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha, dan itu adalah niat kami. Bapak Menteri yang baik hati, melihat 2025, Pak, kami mempelajari semua struktur budget 2025, Pak, bahwa banyak sekali harapan di pemerintahan sekarang dan tentunya yang melanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dari strukturnya jelas bahwa Kadin itu harus bisa memberikan kontribusi positif. Baik tentunya bagaimana meningkatkan konsumsi domestik. Jadi teman-teman ini untuk memastikan daya beli tetap ada, maupun bekerja sama dengan pemerintah untuk belanja modalnya membangun rumah sakit, sekolah. Dan tidak lupa kami ingin fokus untuk meningkatkan investasi, Pak. Dalam kesempatan ini, Menkumham Supratman Andi Aktas pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum Kadin yang baru periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Novian Bakri menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029. Menkumham menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan baru Kadin di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri. Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Saya ucapkan selamat ke Mas Anin atas amanah yang baru. Yang saya hormati Pak Erwin Aksa, beliau juga sama, asal saya sama, Pak. Kalau dulu zaman Kak Ucu, saya dulu dengan Pak JK, kalau beliau sempat telepon saya, karena dari dulu saya begitu dekat dengan beliau. Jadi selalu keseleo saya menyebut nama, selalu panggil nama kesayangan. Jadi Kak Ucu, Pak JK, dengan Pak, dulu waktu kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja kami banyak berinteraksi sama Pak Rosan, dan sekarang menjadi Menteri Investasi. Juga ke Mas Kadafi, sama-sama di parlemen juga. Dan kepada semua jajaran teman-teman Kadin se-Indonesia dari provinsi, dan saya hormati. Di luar untuk
hadir dalam belanja modal yang disiapkan oleh pemerintah, tapi juga investasi dari teman-teman juga sangat diharapkan. Karena dengan demikian kalau investasi itu pun juga saya titip tidak hanya terfokus kepada industri-industri yang berbasis sumber daya alam, tetapi juga industri-industri manufaktur menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi kita, karena itu padat karya juga ya, padat karya termasuk mungkin menjadi tantangan Mas Anin dan teman-teman semua. Industri tekstil kita sekarang mengalami sebuah masalah yang besar, dan minimal kalau tadi kita mau membangun sebuah industri yang berbasis ekspor, setidak-tidaknya satu. Kalaupun kita belum bisa ekspor, tapi yang bisa mensubstitusi impor, itu sudah jauh lebih bagus dan membantu pemerintah dalam hal pengembangan industri ke depan. Nah, karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada hasil Munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus dan sudah hadir formatur yang disusun. Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah, dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia. Kita akan masuk ke sesi diskusi kita pemirsa, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini akhir ini memberi sinyal akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto. Tapi syaratnya katanya bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno itu. Tapi pertanyaannya begitu ya, apa visi dari PDI Perjuangan? Benarkah demikian? Kita simak dulu informasinya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal sebulan lagi. Peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan baru mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan untuk membentuk Zakon Kabinet. Zakon Kabinet diisi oleh kalangan ahli di bidangnya agar bisa menjawab dan merealisasikan program kerja sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden lalu. Sementara itu, tak hanya dukungan penuh melalui Koalisi Indonesia Maju saja, belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi sinyal akan mendukung pemerintahan presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Meski demikian, partai berlogo banteng moncong putih kabarnya tidak berharap ada di kabinet. Lalu, apa sebenarnya visi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, ya, Bang? Sehat, ada juga Mas Nyarwi Ahmad, Analis Komunikasi Politik UGM. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jet lag nggak? Enggak. Oh, kira jet lag. Jogja, Jakarta ini butuh ini soalnya, butuh effort ya kan. Ini ada Arya Bima juga, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Abe. Selamat pagi Mas Abe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abe yang legendaris. Waalaikumsalam. Mas Habibur Rahman, Mas Nyarwi, Mas Arif, Mbak Maria. Ya, aku ke Mas Abe dulu deh. Mas Abe, benar Mas akan mendukung pemerintahan Prabowo 2024-2029? Ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Said Abdullah. Saya lebih melihat pada hal yang lebih substansial tentang pemerintahan ke depan terkait dengan dukungan. Posisi PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung calon presiden yang kemarin berkontestasi di dalam Pilpres 2024, dan di situ PDI Perjuangan dalam posisi KPU yang telah menetapkan dan besok akan dilantik, yaitu Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan wakil Mas Gibran.
Begini, ini kan dukung-mendukung ini harus dimaknai dalam pengertian posisi PDI Perjuangan itu harus dilihat dalam posisi partai yang mengusung seorang calon presiden yang tentunya menghargai calon presiden terpilih. Kalau mendukung dalam posisi pemerintahan di sini tidak bisa diartikan pemerintahan dalam pengertian hanya eksekutif, tapi pemerintahan dalam skup yang lebih luas, yaitu dalam posisi ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kemudian mengenai hal yang terkait dengan pemerintahan yang akan dipimpin Pak Prabowo adalah posisi pemerintahan yang dalam posisi di eksekutif. Dukungan PDI Perjuangan tentu mempunyai satu cara pandang atau tolak ukur. Yang pertama, bahwa cara pandang mengelola pemerintahan dalam konteks PDI Perjuangan memang tidak jauh berbeda dengan cara pandang Pak Prabowo. Yang pertama adalah tentunya mendasarkan pada dasar negara Pancasila, kemudian juga Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia plus keperpihakan kepada rakyat. Dalam konteks dasar negara konstitusi itulah kemudian diturunkan pada visi seorang presiden, misi seorang presiden, kebijakan seorang presiden, juga program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Selama itu dalam koridor konstitusi dasar negara, dalam konteks memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dan berpihak kepada rakyat, disitulah pasti akan mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan lewat partai PDI Perjuangan maupun dukungan dalam proses di badan legislatif. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara, konstitusi, dan tidak dalam konteks kepentingan negara kesatuan, bahkan bertentangan, di situ tentu PDI Perjuangan akan ada di posisi memperkuat fungsi check balance yang jelas, ya, tidak yang semu. Inilah yang dimaksudkan oleh Pak Saiful Abdullah. Di manakah sebenarnya pernyataan itu memperkuat hal yang memang baik yang didasarkan asas 3 hal tadi, itu pasti akan didukung penuh. Kalau toh PDI Perjuangan melakukan hal yang kritis, juga tidak asal kritis atau asal a priori terhadap kebijakan pemerintah. Kalau itu memang baik, pasti akan kita dukung. Kalau toh itu perlu kita kritisi, kita akan memberikan persandingan kebijakan atau persandingan alternatif, guna rakyat juga bisa memperlihatkan, kita pertontonkan bagaimana fungsi check and balance ini perlu di dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, juga fungsi-fungsi anggaran dan fungsi-fungsi menjalankan tugas legislasi. Saya kira itu Pak Arief dan Mbak Maria untuk hal yang terkait dengan terkait dengan pernyataan Pak Said, dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan oleh PDI Perjuangan. Ada 3 visi utama tadi sudah disampaikan Mas Habib oleh Mas Habib gitu ya. Tapi ini termasuk juga tidak komunikasi yang dijalin oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra dalam hal ini atau Koalisi Indonesia Maju. Jadi dalam konteks ideologi dulu ya, sebetulnya 2 partai di Indonesia yang paling mirip satu sama lain struktur fondasi ideologinya menurut saya sih Partai PDIP Perjuangan dan Gerindra, partainya Pak Prabowo dan partainya Ibu Megawati. Kita lihat ya, teman-teman PDI Perjuangan diidentikan dan mengidentikan diri sebagai partai nasionalis. Partai Gerindra dengan bahasa yang mungkin istilah yang berbeda tapi substansinya sama, mengidentikan diri sebagai partai kebangsaan. Ya. Lalu model pembangunan partainya, party buildingnya juga sama. Ya, partai nasionalis itu membasiskan pada pembangunan kaderisasi, sekolah-sekolah partai. Itu juga yang persis sama ada di kedua partai. Ada juga, ya, sama persis. Di partai lain kadang-kadang ada on, ada off-nya, gitu kan ya. Kalau kita ini continue sama-sama. Nah, kemudian dalam konteks personal ya antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo kan kita tahu paham sekali, punya kedekatan luar biasa, bahkan pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Kontestasi politik juga di 2009. Menyusun visi, misi dan program yang sama.
Nah, kemudian saya tuh 2019 itu ya, coba baca-baca visi misi partai semua. Karena waktu itu kan menjelang rekonsiliasi. Ternyata itu sebetulnya banyak substansi yang sama, walaupun bahasanya sedikit beda-beda. Apa itu? Misalnya menuju Indonesia yang maju, ya. Ya, ada yang bilang Indonesia yang mandiri. Sebetulnya kan substansinya sama, gitu kan ya. Substansinya kembali ke apa yang kita bikin di Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tadi disampaikan Mas Bima Arya. Jadi kalau jangankan visi misi, frekuensi ya yang sebetulnya agak abstrak, itu menurut saya sih sama antara PD Perjuangan ya, memiliki kedekatan antara PD Perjuangan dengan Partai Gerindra, antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya. Sehingga saya sangat optimis mendengarkan statement dari jubir-jubirnya PD Perjuangan, termasuk Pak juga Mas Hasto, Abe. Pak Abe. Saya dari beberapa hari lalu sering berkomunikasi di TV ketemu, kemudian Pak Said Abdullah ya. Kurang lebih apa yang hendak kami sampaikan sudah disampaikan lebih dahulu oleh beliau. Benar kok, ya kan begini misalnya kita lihat de facto teman-teman PD Perjuangan ini kan apa yang disampaikan kan tidak berbeda dengan apa yang diimplementasikan selama ini. Soal ya mendukung kebijakan pemerintahan yang baik dan mengkritisi pemerintahan yang dianggap kurang pas. Ya, kurang pas. Itu dipraktekkan ketika teman-teman di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. 2000 selama Pak SBY berkuasa itu 2004 ya sampai 2009 ya kan di luar kekuasaan teman-teman. 2014 ya kan ya. 2014 ke sini ya kan teman-teman di kekuasaan. Di kekuasaan coba cek Mas Abe ya kan, anak buah Mas Abe ini tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun mereka yang mengusung presiden wakil presiden sejak zaman Pak Jokowi JK, Jokowi Pak Ma'ruf Amin tetap kritis. Nah, artinya kita sudah semakin sehat dalam berdemokrasi. Situasi memang belum terlalu ideal, ya kan ya. Belum bisa memuaskan 100% ekspektasi masyarakat. Tapi ini sistem ini berjalan ke arah yang baik. Oke, kalau sudah sama-sama seperti sehingga itu, ke depan ideologinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kami, ya kan ya, terhadap pilihan-pilihan politik yang akan dipilih oleh teman-teman kami PDI Perjuangan, ya Ibu Megawati. Nggak ada yang mengkhawatirkan apakah secara teknis akan memilih option A atau option B. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Fine-fine saja, kami merasa sangat nyaman dengan teman-teman ini. Waduh, terakhir ya tuh, sangat nyaman dengan teman-teman PD Perjuangan. Mas Nyarwi melihatnya seperti apa? Ini harus dibaca secara gamblang dari lewat mulutnya Mas Nyarwi nih ya. Usai jeda nanti ya Mas, sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Sudah semakin seru Mas Nyarwi. Sudah nyaman katanya dengan PD Perjuangan. Anda membaca seperti apa? Saya lihat tadi saya nyambung ya, disampaikan Mas Habib maupun Mas Arya Bima. Mas Abe. Ya, itu saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra itu dari sisi budaya maupun ideologi ya partai. Itu banyak kemiripan sebenarnya. Betul, ya? Saya lihat kepemimpinan misalnya, ideologi sama-sama di beberapa literatur sering disebutkan kan. Ini sama-sama nasionalis. Bahkan kalau sama-sama tidak dikuasaan itu cenderung ke nasionalis yang kiri, kira-kira gitu. Ya, cuma kan memang kritis ya. Iya, kritis lah, kira-kira gitulah. Tetapi kan bisa dilihat ya ketika misalnya artinya pernah kan berkoalisi kan 2009 dan itu kan chemistry-nya ketemu kan di sana. Kalau di bahasa politik itu ada istilah bromide sebenarnya. Kawan gitu berkompetisi tapi kadang berkawan tapi juga akrab lagi gitu loh, mudah akrab dan mudah pisah jalan tapi tetap koneksi emosionalnya tetap bagus gitu. Tidak pernah ada isu kan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Iya betul, bahkan kalau dilihat kan cerita persahabatan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya cerita-cerita dengan Mbak Puan juga di sana. Nah cuma saya mau melihatnya begini, apa yang disampaikan tuh saya lihat ya ini lebih kepada kita harus mengapresiasi nih dari Pak Said Abdullah, dari Mas Abe ya, menempatkan berkoalisi itu jangan kemudian kita maknai gitu ya, koalisi itu artinya gabung di eksekutif gitu ya, pemerintahan. Koalisi itu kan bisa mendukung gagasan ya dalam politik negara bangsa, punya mimpi besar. Tadi kan bahasanya kalau itu memperjuangkan rakyat dan saudara kita pasti dukung, kira-kira kan gitu. Nah ini ya harus dipilah gitu. Kalau misalnya koalisi dipersempit itu kan koalisi masuk di jajaran kabinet. Kira-kira kan hanya itu aja. Nah, saya lihat gitu
apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini justru menurut saya ya itu sangat berguna bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ya ketika berkuasa. Kenapa? Sekarang begini, kalau kita lihat hari ini ya banyak partai itu kan berbondong-bondong mayoritas ke sana, hanya tersisa PDI Perjuangan kan gitu. Nah kalau misalnya PDI Perjuangan gitu ya kemudian digoda atau dalam tanda petik ya dan ikut juga masuk. Dan harus ikut masuk. Nah pertanyaannya Garda Demokrasi yang juga mengingatkan kalau misalnya menyuarakan secara kritis kepada kawan dekatnya juga yaitu Pak Prabowo, ketua umum partai, Gerindra juga di sana. Itu siapa kan gitu. Di situ perannya PDI gitu. Perjuangan kan Demokrasi gitu. Nah, Indonesia ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua juga begini. Di dalam bicara soal pengelolaan kekuasaan ya. Kalau kita bicara ini kan yang penting legitimasi ya, menjaga legitimasi. Nah Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah terpilih, itu kan artinya proses sudah menyatakan terpilih. Tetapi kan legitimasi itu tidak hanya itu saja, dalam proses pengelolaan kekuasaan juga, dalam kemudian persepsi publik juga, kan gitu. Nah kalau misalnya Pak Prabowo ini sudah terpilih demokratis gitu ya, terus tidak kemudian ada partai yang juga berdiri menyeimbangkan diri di luar, seakan-akan kan tidak demokratis. Dan itu kemudian kan juga tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo juga kan gitu. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini. Kalau misalnya tadi ada persepsi dan suara publik ya, dan itu kadang-kala juga meletup-letup kan gitu. Nah kalau tidak ada partai yang berdiri di luar eksekutif maksud saya, ya yang kemudian cukup vokal di parlemen dan seterusnya, pertanyaannya kan siapa lagi yang bisa mewakili kan gitu. Masa semua ngecek aja nggak ada yang balances gitu. Nah kan gitu. Nah kita kan tentu saja tahu biasanya kalau publik itu tidak terakomodasi suaranya, tidak terwakili, dia bisa tumpah di jalanan kan gitu. Dan itu kan kemarin juga sempat kita lihat ya RUU Pilkada kan, ketika protes yang luar biasa, kemudian muncul ke permukaan kan gitu. Dan saya kira gitu 100 hari misalnya kalau kita lihat ya, nantinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran, itu kan tentu saja butuh trust dan dukungan publik kan gitu. Kalau misalnya sudah rame di awal kan tentu kurang seru ya, Rivi ya, kira-kira itu. Nah saya langsung mau ke Mas Abe. Mas Abe, artinya ini harus digarisbawahi terlebih dahulu betul dalam hal mendukung jika memang ada yang sejalan, tapi posisi PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo sebagai check and balances itu tadi. Halo, pengalaman 2 kali Pilpres kita tidak dalam pemerintahan itu sudah pernah diambil sikap itu oleh PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 2009-2014 kita bersama Gerindra ada di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan di sini tidak bisa diartikan dengan istilah oposisi karena konstitusi kita atau sistem politik kita ini tidak mengenal kata oposisi, yang lebih tepatnya kalau kata oposisi itu di sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kata di luar pemerintah ini kita lebih pada penguatan presidensial dalam artian bagaimana fungsi check and balance-nya akan lebih bisa dimaksimalkan, tentunya juga bersama-sama Partai Gerindra di parlemen. Jangan sampai ada kesan bahwa di luar pemerintahan itu terlalu a priori dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, asal beda, bahkan menggunakan hal cara berpikir yang destruktif. Jadi saya katakan selama itu dalam koridor ideologi Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dalam kepentingan konteks negara kesatuan, tentu dukungan politik terutama di parlemen kita dukung, gitu ya. Itu pasti akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya. Tapi sekali lagi bagaimana dukungan pada parlemen maupun hal yang kritis di parlemen itu tidak bersifat semu, ya, sangat mungkin PDI Perjuangan akan menempatkan pada posisi di luar eksekutif dengan tetap memberikan dukungan-dukungan yang bersifat hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Dan ini pun sebenarnya searah juga dengan apa yang dikatakan oleh Kang Habib tadi, bahwa sebenarnya proses penguatan trias politika atau penguasaan hal yang terkait dengan fungsi-fungsi check and balance ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Tidak perlu ada kekhawatiran, tapi saya sepakat juga
kita juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih untuk mengatur kabinet atau pemerintahan ke depan ini dengan full power. Ya. Tidak perlu harus terlalu dibebani dengan berbagai hal konfigurasi kekuatan di legislatif. Atau sebaliknya, jangan sampai kekuatan legislatif juga terkooptasi habis oleh pemerintahan ke depan. Saya kira inilah yang diharapkan oleh rakyat. Oke, Mas Abe. Fungsi-fungsi penguatan trias politika atau penguatan-penguatan yang menyangkut penguatan presidensial ini akan dilakukan dalam fungsi partai politik ke depan, terutama PDI Perjuangan yang akan menempatkan pada posisi 2 kali pemerintahan PDI kalah pemilu Pilpres itu tidak masuk dalam pemerintahan. Untuk ke depan tentunya kita menunggu pada keputusan Kongres Partai, karena di dalam atau di luar itu bukan keputusan ketua umum, tapi keputusan Kongres Partai. Dan itu pasti akan ditentukan, akan dikaji, didalami di dalam Kongres Partai. Saya kira itu. Oke, Mas Abe, tapi masalah dukung-mendukungnya sudah clear ya antara Mas Abe dengan Bang Habib. Cuman pertanyaannya, ada juga pernyataan dari PDI Perjuangan, Bang Habib. Ini istilahnya, pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo. Ini bukan hanya soal dukung-mendukung, tapi pertemuannya Bang Habib ya. Usai jeda Bang, kita jeda dulu Bang. Ya Mas Habib juga nanti ya. Tahan dulu, sesaat lagi pemirsa. Sesaat lagi. Yang ngomong PDIP. Ya, jadi kita tadi ngobrol-ngobrol nih. Ini kok bicara soal dukung-mendukung, menteri atau apa begitu ya kan? Ini nggak usah kayak ngawang-ngawang, ketemuan dulu aja gitu loh ibaratnya. Bang Habib, PDIP mengatakan melalui Said Abdullah juga loh ini akan ada pertemuan katanya begitu. Ya, saya tidak dalam posisi mengkonfirmasi apakah akan ada atau tidak. Cuma memang kalau toh ada pertemuan, tentu itu adalah pertemuan yang beyond the politic issues, melampaui isu-isu politik. Artinya saya mengutip juga apa yang disampaikan petinggi-petinggi kami maupun petinggi-petinggi PDI Perjuangan. Pastilah 2 tokoh bangsa ini bicara soal kebangsaan. Jadi tidak sekedar soal politik. Jadi lah gitu. Kita ini kan aktivitas dalam perjuangan ini kan ada level ideologi, ada level politik, ya, ada level organisasi. Ini yang paling tinggi nih pasti nih, ideologi kebangsaan. Nah, itu yang pasti yang akan menjadi tema utama, pembicaraan utama antara 2 tokoh bangsa. Menyelaraskan itu tadi dulu kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Abe, saya konfirmasi ke Mas Abe kalau gitu. Ini pertemuannya sudah ada titik terang nggak? Tadi saya nanya ke Bang Habib bilang tidak dalam kompetensinya menjawab itu. Kalau gitu. Anda, komunikasi sejauh apa, Mas Abe? Mas Abe boleh di-unmute boleh di-unmute, Mas Abe? Volumenya? Ya, jadi mengenai pernyataan tentang pertemuan itu ke publik sudah disampaikan oleh Pak Said, Mbak Puan, juga Pak Sekjen bahwa akan ada pertemuan. Mengenai timingnya memang yang tahu adalah Ibu Mega sendiri dan Pak Prabowo sendiri. Bahwa pertemuan itu ada, memang dari persepsi publik yang kita baca atau saya baca dari media massa, keinginan pertemuan itu penting tidaknya buat seorang tokoh seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo, pertemuan itu menjadi sangat berarti ya, karena sebenarnya kedua pribadi tidak ada masalah. Saya melihat betul antara Pak Prabowo dan Ibu Mega itu secara pribadi tidak pernah ada masalah. Memang pada posisi sebagai ketua umum partai, yang satu ketua umum partai sebagai pemenang pemilu legislatif, yang satu ketua umum partai sebagai pemenang pemilu eksekutif, pertemuan itu menjadi sangat berarti bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara. Dengan catatan, asalkan dalam pertemuan itu hal-hal yang dibicarakan tidak hanya menyangkut hal-hal yang terkait dengan
persoalan-persoalan pribadi, kelompok atau partai politik, atau biasa dikenal pertemuan itu hanya sekedar ingin bagi-bagi kekuasaan. Ada sesuatu yang tadi Kang Habib sampaikan, kedua tokoh ini bertemu adalah ada suatu keinginan masyarakat, narasi besar masyarakat bagaimana pertemuan itu akan memberikan kesejukan. Pertemuan itu adalah bentuk satu komunikasi politik yang secara simbolik akan memberikan rasa keteduhan masyarakat dalam dinamika politik yang tentunya dibutuhkan ada simbol pertemuan kedua tokoh yang mencerminkan juga bagaimana proses pembangunan konsensus di tingkat elit itu juga akan menumbuhkan bangunan konsensus di tingkat masyarakat yang akan memberikan dukungan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena Pak Prabowo kalau toh dilantik itu bukan hanya presidennya Kang Habib, tapi kan juga presidennya Aryo Bimo atau pendukung-pendukung yang kemarin tidak memberikan dukungan politik kepada Pak Prabowo. Dan ini penting sekali secara simbolik disimbolkan dengan pertemuan kedua tokoh antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Itu yang secara substantif, dan saya percaya pertemuan itu akan didasarkan keikhlasan, ketulusan dan kejujuran yang akhir-akhir ini mulai langka dilakukan oleh para pemimpin di saat pertemuan itu dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Nah, hasil dari pertemuan itu memang tidak terlalu penting, diharapkan mencapai suatu kesepakatan. Tapi di situ akan jelas tentunya pemahaman. Pak Prabowo akan memahami posisi politik Ibu Mega, misalnya saja posisi PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan akan memberikan penguatan pada sistem presidensial di legislatif. Begitu juga Ibu Mega juga akan memahami betul bagaimana posisi Pak Prabowo sebagai kepala negara, sebagai hasil pemenang pemilu di eksekutif. Dan tentunya bisa juga dimaknai bagaimana pertemuan presiden ke-8 dengan presiden ke-5 yang dinamika berbagai persoalan bangsa saat pasca reformasi itu banyak hal diputuskan proses demokratisasi ke depan seperti itu. Seperti apa? Ini saya kira hal-hal yang penting pertemuan kedua beliau ini terjadi karena pergantian kepemimpinan nasional itu harus ada interkoneksitas antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin seperti ini untuk bisa ke depan. Oke, saya ke Bang Habib sedikit sebelum ke Mas Nyarwi. Dijawab dong. Enggak, saya ngeliatnya gini loh. Narasi PDI Perjuangan itu sepertinya seakan-akan pertemuan ini tuh mahligai di atas segala-galanya gitu. Waktunya, makanya tadi saya tanya gitu kan ibaratnya. Ini gayung bersambutnya nih seakan-akan gitu PDIP tuh kayaknya udah siap lah gitu. Jadi memang kalau sekarang ya situasi politik menjelang transisi pastilah hangat-hangat kuku lah minimal ya. Nggak panas sudah syukur ya, hangat-hangat kuku. Tapi terjadi pertemuan antara dua tokoh bangsa, saya pikir dalam sekejap kita akan merasakan kesejukan, gitu kan ya. Itu dan itu yang diperlukan. Narasinya Mas Abe ini positif itu diperlukan bangsa ini dari tingkat elit sampai tingkat yang paling grassroots. Karena kan persis seperti disampaikan Mas Abe ya, Pak Prabowo ini kan sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Betul. Harapan semua orang, ya enggak? Rivi, Mbak Yaya juga kan tentu berharap nih pemerintahan yang baru bisa melaksanakan tugasnya melayani rakyat dengan baik, ya kan, mencapai tujuan kita bersama. Tentu perlu situasi ya yang sejuk ya supaya bisa langsung gaspol gitu. Jadi gaspol dan oke gas gitu. Oke gas. Mas Nyarwi, ini momen kayaknya ya. Kalau ngeliat PDIP sih santai aja, mau sekarang boleh. Setelah 20 apalagi kan begitu ya beratnya. Juga nampaknya ada ayam nih. Ya, kalau saya pertemuan itu kalau ditanya, akan jadi menurut saya itu dalam nggak akan lama, istilahnya sebelum pelantikan itu dugaan saya sebelum pelantikan bisa akan ya saya kan boleh aja menduga-duga. Iya. Silakan, gitu. itu ranah Anda. Kan gitu. Itu bisa aja dilakukan. Kenapa? Karena pertemuan ini maknanya banyak banget ya. Pertama jelas ini pertemuan negarawan.
ya tadi bahasanya Mas Habib beyond politik lah. Ya. Artinya keduanya itu berpikir beyond dari kepentingan sempit lah ya. Kita bicara persatuan negara bangsa, saudara. Itu pertama. Kedua tadi sampaikan Mas Arya Bima. Ini pertemuan antara presiden kelima dengan presiden ke-8 nantinya. Ya. Jadi juga ini dukungan politik juga. Nah, yang ketiga, ini pertemuan antara ketua umum partai juga. Iya. Nah, kan gitu. Nah, yang keempat, soal konsensus kalau mau ditambahkan. Maksud saya kira-kira gini. Tadi kan ada dukungan ya, kalau satu visi kita dukung dan seterusnya. Tetapi kan kita tahu kondisi hari ini kan kondisi yang memungkinkan istilahnya PDIP itu tidak akan masuk di eksekutif kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira dugaan saya. Ini pertemuan ini juga sangat penting, Rivi. Kenapa? Ini katakanlah membangun komitmen untuk rule of the game, menjaga demokrasi sekaligus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Peran PDI Perjuangan ke depannya kayak apa, sekaligus juga menjaga misalnya pola katakanlah relasi-relasi yang sifatnya kelembagaan dan organisasi. Anda juga artinya menilai tidak akan ada tawar-menawar menteri nantinya dalam perjumpaan ini? Saya skeptis ya. Artinya gini, kita tahu karakter PDI Perjuangan, kira-kira gitu, konsistensinya dan seterusnya. Sangat kecil kemungkinan, kecuali ada mungkin ya beberapa orang katakanlah yang dianggap dekat itu bisa aja, atau katakanlah tapi tidak distruktur bisa jadi ya. Karena saya yakin PDI Perjuangan ini partai yang punya katakanlah komitmen besar ya untuk menjaga demokrasi kita juga. Kita berharapnya begitu tentunya. Oposisi pun juga tentu juga bukan satu hal yang haram ya buat PDIP. Di luar pemerintahan bahasanya tadi kan. Sudah pernah, pengalaman juga sudah teruji. Ya, dan tadi ada di banyak oposisi itu rata-rata PDI Perjuangan yang justru mendapatkan dukungan publik yang kuat. Padahal oposisi. Nah, partai lain rata-rata kurang mendapatkan insentif elektoral itu kan gitu. Baik. Menarik, baik. Kita tunggulah ya, nanti akan pertemuan dulu yang jelas. Baru nanti setelah itu. Nah, tapi kalau kodenya dari PDI Perjuangan sih ya itu nanti di Kongres. Dalam waktu dekat. Oh, gitu. Dalam waktu dekat lah. Dia, ya kan? Siap. Oke, terima kasih Mas Abe, Bang Habibur Rahman, terima kasih. Mas Nyarwi Muhammad, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu untuk Anda semua ya. Ya, kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami hadir, kami akan tampilkan bagaimanakah kondisi saat ini pagi hari ini di kawasan Puncak pada saat libur Maulid Nabi hari ini. Usai jeda nanti ya, sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami hadirkan informasi pihak kepolisian Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama libur panjang akhir pekan ini hingga hari ini Senin 16 September 2024. Jadi sejak kemarin, polisi telah memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Jakarta yang menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Volume kendaraan juga nampak cukup tinggi sejak hari kemarin, dan tercatat dalam waktu 1 jam kemarin mencapai 2.800 kendaraan terlihat dari pukul 6 hingga 7 pagi. Sementara sebanyak lebih dari 8.000 kendaraan turun ke arah Jakarta sejak kemarin. One way akan berlangsung sebanyak 3 kali dari Jakarta menuju Puncak, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penerapan sistem ganjil genap juga akan diberlakukan di beberapa titik pintu masuk seperti di exit tol Ciawi, KM 46 arah Ciawi, Kabupaten Bogor. Tapi kalau kita lihat malam hari tadi, pemirsa, kemacetan masih terjadi di sejumlah titik puncak seperti Anda lihat, mungkin juga di sejumlah media sosial ya. Salah satunya di area Gunung Mas, Cisarua. Ya, ini ada seorang wisatawan yang dikabarkan juga meninggal dunia ya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat setelah terjebak macet lebih dari 9 jam lamanya. Kita akan pantau bagaimana kondisi pada pagi hari ini mengingat masih libur Maulid Nabi. Ada Hilda Ramadanti yang akan mengabarkan secara langsung ke hadapan Anda. Hilda, informasi dari Anda, silakan. Ya baik, selamat pagi Arif Fadil dan juga Maria Segaf serta pemirsa TV One. Memang dalam rangka Hari Libur Nasional Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang dari Sabtu kemarin hingga Minggu malam tadi, Puncak ini mengalami kemacetan ataupun kepadatan yang cukup parah begitu. Dan dapat dikabarkan juga bahwa memang nantinya arus balik dari Puncak ini dikabarkan akan terjadi pada hari ini, tepatnya tanggal 16 September 2024 dan akan
meningkat sebesar 50,9% dari hari libur nasional pada umumnya. Nah, kemacetan ini terjadi juga di jalur puncak dari hari Sabtu kemarin hingga Minggu malam tadi, pemirsa. Maka dari itu pihak dari Kepolisian Bogor menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas. Namun untuk arah puncak ini diberlakukan sistem buka tutup hingga pukul 11 siang nanti. Namun memang kami masih belum mengonfirmasi hingga pukul berapa, dikarenakan memang menurut informasi yang kami dapatkan masih dalam kondisi yang bersifat situasional begitu. Nah, tadi menurut pantauan kami, selagi kami menuju perjalanan ke titik yang saat ini kami kabarkan kepada Anda, pemirsa, tadi untuk pintu tol arah Puncak dan juga Taman Safari ini ditutup, sehingga memang para pengguna yang ingin menuju ke arah Puncak harus melewati pintu exit arah Ciawi. Dan untuk proses arus lalu lintas dua arah ini sudah diberlakukan sejak pukul 12 malam tadi hingga pukul 3 pagi. Namun untuk situasi agar terlihat normal seperti ini, Maria Asegaf dan juga Arif Fadil, sudah terjadi pada pukul 4 atau 5 pagi tadi. Dan untuk Jalan Raya Ciawi, tadi juga kami sempat memantau masih dilakukan sistem buka tutup. Dan untuk saat ini sedang diberlakukan sistem one way untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, namun memang masih bersifat situasional juga, sehingga kami masih belum mengetahui tepatnya pada pukul berapa hingga pukul berapa sistem dari one way ini akan diberlakukan ataupun berjalan begitu. Menurut informasi yang kami dapatkan juga Maria dan juga Arif Fadil, rekayasa lalu lintas yang dilakukan diantaranya ini adalah ganjil genap, one way, kontraflow, dan juga memang untuk membasmi ataupun mengurangi tingkat kemacetan ataupun kepadatan di arus puncak maupun arus sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Dan langkah ini diambil juga agar memang mempermudah pergerakan kendaraan, terutama di titik-titik yang rawan macet seperti kawasan Taman Safari, Megamendung, dan juga kawasan-kawasan liburan, maksud kami di daerah puncak begitu. Dan untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di waktu-waktu tertentu begitu, Arif Fadil dan juga pemirsa. Dan untuk situasi terkini, Arif Fadil dan juga pemirsa, bisa dilihat juga memang untuk arah Jakarta menuju ke arah puncak ini dikarenakan memang tadi pintu tol yang arah puncak dan juga Taman Safari ini ditutup, sehingga memang masih terlihat lowong begitu dan juga kosong dan masih terlihat normal begitu, Arif Fadil dan juga pemirsa. Dan memang nantinya kalau misalkan kami ada update terbaru mengenai arus lalu lintas di Puncak Gadok Jawa Barat, akan kami sampaikan kembali kepada Anda. Sementara demikian, Arif Fadil dan juga Maria kembali ke studio. Oke, terima kasih laporan lengkap Anda, Hilda Ramadanti, langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024 ini menjadi sorotan ya, lantaran fasilitas dan konsumsi yang cenderung dikatakan tak layak. Hal ini terbongkar setelah ada atlet yang berlaga di ajang PON mengunggah menu makanan dalam kotak di media sosial. Penampakan nasi kotak atlet PON Aceh Sumut 2024 dinilai membuat miris. Kombinasi nasi, lauk, sayur jauh dari standar. Selain kualitas konsumsi, akses menuju venue pertandingan cabang olahraga, khususnya bola voli ya, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, juga ramai diperbincangkan oleh netizen karena becek dan berlumpur. Dan tak lama Menpora Dito Aryo Tejo pun bertindak dengan langsung mengevaluasi kualitas konsumsi dalam jumlah besar untuk seluruh kontingen yang terlibat dalam PON ke-21. Oke pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini. Kebetulan sudah hadir langsung di studio. Di Jakarta juga. Apa kabar siapa gitu dia. Kebetulan posisinya berada di Jakarta. Jadi bisa kami hadirkan langsung di studio. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Agus Fatodi, ini Ketua PB PON Sumut, sekaligus juga PJ Gubernur Sumatera Utara. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Mas Arief. Terima kasih Mbak Maria. Ya. Ini mampir, kemudian langsung berangkat lagi. Langsung balik, luar biasa. Ngurusin masakan. Sip, makanya. Konsumsi. Bergabung juga bersama kami sudah ada Bang Muhammad Nigara. Selamat pagi, Bang Nigara. Selamat pagi, Bang Nigara. Sudah tersambung? Selamat pagi, Rivi. Jangan lupa tuh, Mahfudin bukan Muhammad. Lupa terus di Rivi. Mahfudin. Siap salah. Siap salah. Terlalu berat. Siap
siap. Nah, sudah hadir. Sudah lengkap nih narasumber kita ya. Langsung saja saya mau ke Pak Fatoni. Pak Fatoni, melihat ramainya kemudian ya perhatian publik terhadap PON di Sumut dan juga di Aceh ini ya. Sempat mengikuti juga berbagai dinamikanya. Mulai dari venue tadi dihadirkan yang kemudian nampak belum siap hingga konsumsi. Menyikapi seperti apa PON melihatnya? Iya, PON 21 ini PON yang terbesar sepanjang sejarah ya sampai dengan sekarang. Karena PON sekarang ini pertama kali dilaksanakan di 2 provinsi. Kemudian cabornya juga cukup banyak. Ada 67 cabor, ini terbesar. Dengan jumlah peserta juga terbesar. Tentu ini banyak sekali tantangan. Kalau mengenai venue, secara umum, secara keseluruhan semuanya sudah siap. Ini ditandai dengan pelaksanaan pertandingan-pertandingan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang terkendala lah relatif itu. Tapi mengenai standar tentu berbeda-beda ya. Standar minimal sudah terpenuhi. Namun ada beberapa kekurangan itu pasti. Termasuk juga yang sempat ramai kemarin yang kami tampilkan juga tadi di layar kaca? Ya, yang ramai itu di jalan di belakang Gor Bola Voli Indoor. Itu becek Pak. Jadi jalannya memang jalan belakang. Jalan belakangnya ada, kalau jalan depan sudah bisa digunakan. Akses itu yang depan atau yang belakang? Nah, aksesnya di depan. Seharusnya berarti jalannya kemarin viral? Ngapain Pak di belakang? Iya, kemarin sempat ditutup sementara karena ada kunjungan, kemudian atlet yang mau datang lewat belakang. Tentu lewat belakang ini belum selesai. Belum selesai kenapa? Sebenarnya targetnya itu masih Desember. Untuk ini karena kegiatan ini sampai dengan bulan Desember ya. Tetapi dengan adanya kejadian kemarin itu juga bermanfaat, kemudian langsung diperbaiki. Dan kalau sekarang dilihat itu sudah bagus. Sekarang nih? Sudah bagus. Besoknya langsung ditangani, kemudian 2 hari sudah siap. Dengan dilakukan apa Pak Fatoni? Langsung di pengerasan, kemudian di aspal, dan sekarang sudah bisa siap. Artinya sudah tidak seperti yang gambar di media sosial? Ya, sudah jauh berubah. Tentu setiap ada keluhan-keluhan, kita selalu bertindak secepatnya. Dan venue-venue ini juga dibangun oleh daerah ada, tentu ada pakai bersumber dari APBD Sumut, APBD Aceh, tapi ada juga yang bersumber dari APBN. Nah, inilah dinamikanya, karena harus mengkoordinasikan semua pihak kegiatan-kegiatan ini. Mulai dari pusat, daerah, kemudian kementerian lembaga, ya bahkan seluruh stakeholder yang ada. Maka kalau di Sumut, itu PB Sumut itu, PB PON Sumut itu, seluruh Forkopimda ikut masuk menjadi tim. Situ. Saya ketua umum, wakil ketua umum itu Pangdam, Kapolda, Kajati. Unsur-unsur dari Kejaksaan TNI Polri juga masuk di situ. Maka dari sisi pengawasan, di bidang pengawasan saja kita ada Kepala BPKP, Inspektorat, kemudian Deriskrim. Terlibat itu? Terlibat langsung. Kemudian Aspidum, kemudian artinya ada kepolisian, ada kejaksaan. Karena ajang PON terbesar ya. Untuk mendampingi ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Persiapan kan sudah sejak dini ya Pak Fatoni ya, maksudnya udah persiapan bukan setahun 2 tahun kan, 4 tahun ya? Iya, jadi PON ini ditetapkan 4 tahun sebelumnya. Jadi seperti nanti ini penutupan yang ada di Sumut, 4 tahun kemudian sudah ditetapkan. Nah, ini yang mungkin menjadi solusi untuk kita. Jadi kalau PON sudah ditetapkan 4 tahun, harusnya 4 tahun itu kita persiapkan. Nah, yang terjadi saat ini 4 tahun kebelakangan itu? Nah, ya tentu sudah berjalan ya. Memang 4 tahun sudah berjalan. Namun percepatan. Misalnya ada pembebasan lahan, ada pembangunan di tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian pusat melakukan apa, daerah melakukan apa, KONI melakukan apa, Kemenpora melakukan apa. Ini penting. Jadi begitu ditetapkan 4 tahun, langsung dirapatkan, kemudian apa-apa yang harus dilakukan. Ya, Pak, penting banget. Pak, satu hal lagi nih. Kita kan juga kan tadi sempat ngecek-ngecek juga ya background dari Pak Agus Fatoni ini gitu. Bapak kan juga di Kemendagri ya Pak ya? Iya, saya di Kemendagri. Selaku Dirjen Keuangan daerah. Nah, boleh dong Pak spill Pak, masalah PON ini ada nggak nih Pak penyelewengan, pelanggaran, penggunaan anggaran dan anggarannya kan cukup besar tuh Pak, 800. Biasanya kalau udah baru masuk nih, baru masukin tuh karena saya orang anggaran, lihat tuh anggarannya nih gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari anggaran di Sumut Aceh ini termasuk yang terkecil dibandingkan PON-PON sebelumnya. Nanti bisa dilihat lah PON di sebelum-sebelumnya itu seberapa besar. Nah, kendala anggaran ini memang jadi kendala klasik lah yang selalu terjadi. Jadi pada awal-awal di Sumut dan Aceh ini, Sumut dan Aceh merasa tidak punya anggaran karena memang banyak sekali prioritas kan. Maka kebetulan saya Dirjen Keuangan Daerah ditugaskan Pak Menteri untuk bisa membantu bagaimana mencari anggaran. Mana-mana yang prioritas, mana-mana yang harus dibelakangkan, pengalokasiannya. Gitu ya. Maka saya datang ke Aceh, datang ke Sumut waktu itu. Dan alhamdulillah bisa dibayangkan banyak sekali venue-venue yang dianggarkan oleh APBD. Di Sumut itu banyak sekali yang dibangun oleh APBD.
yang dibangun oleh APBN ada satu misalnya stadion utama yang akan digunakan untuk penutupan. Yang lain itu APBD. Di Aceh juga begitu. Bagaimana kita sisir, melakukan refocusing, mencari anggaran, kemudian berbagi dengan kabupaten kota itu penting. Nah, mengenai pelaksanaan ini sedang berlangsung. Nah, tujuan dari pendampingan itu ada pendampingan pusat yang Pak Menpora sebutkan, itu ada Kepresnya, ada Satgas, itu dari kementerian lembaga juga ikut mendampingi, di daerah ikut mendampingi agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, nanti setelah pelaksanaan tentu ada di audit namanya. Audit internal, ada inspektorat, kemudian ada BPKP, kami akan minta review. Ini untuk menjaga agar kalau ada pelanggaran, ada kelebihan penganggaran ya bisa dibalikkan. Sudah ada indikasi? Kalau bisa dibilang indikasi tentu itu perlu waktu ya. Perlu waktu. Nah, nanti setelah itu BPK tentu akan masuk. Enggak, karena kenapa pertanyaan itu, Pak? Kalau nyinyirnya netizen kan Pak ya, muncul banyak dugaan ya, Pak, itu dia. Kalau kita lihat media sosial kan luar biasa sorotan yang untuk poni. Tapi saya ingin ke Bang Nigara terlebih dulu. Bang, kalau Anda melihat Bang Nigara, Bang Mahfudin Nigara. Bang Mahfudin Nigara, saya pertegas lagi. Gitu. Bang, ini kan persiapan cukup panjang sebenarnya 4 tahun begitu ya. Anggaran juga cukup besar 811 miliar gitu ya. Tadi disampaikan memang ini sudah mencapai standar minimal paling tidak karena ini merupakan salah satu PON terbesar begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Catatan dari Bang Nigara. Yang pertama barangkali gini, Ayah dan Rivi ya. Dan Pak Fatoni ya. Saya kira Pak Fatoni dengan Pak Safrizal ini quote and quote saya katakan korban. Kenapa? Karena di ujung sebelumnya bukan kedua pejabat ini yang mempersiapkan PON, gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi pasti ada masalah-masalah itu yang nggak selesai sampai saat ini gitu ya. Misalnya tadi Pak Fatoni mengatakan soal pembebasan tanah dan lain-lain gitu. Nah, ini memang persoalan yang paling fundamental dan yang paling penting mesti diingat oleh semua sivitas olahraga di Indonesia ini ya. Bahwa PON ini adalah alat pemersatu bangsa, bukan alat pemecah bangsa gitu loh. Bahwa kemudian ada masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah ini harus kita benahi bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Mas Men Dito Aryo Tejo, saya kira perlu disikapi bersama. Ternyata tadi kan di dalam tim Pak Fatoni mengatakan bahwa ada kejaksaan, ada kepolisian, ini sangat penting, terbuka aja gitu. Jadi saya kira apa-apa itu nggak bisa kita sembunyikan lagi di era yang seperti sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyimpang di sini, tidak gitu. Tetapi kalau ada, ini bisa segera diselesaikan. Keterlibatan semua pihak gitu. Jadi sekali lagi PON ini, Rivi, Ayah, merupakan ajang pemersatu bangsa. Karena PON dilahirkan adalah karena Indonesia ditolak oleh IOC untuk tampil di Olimpiade London 1948. PON dilakukan pertama kali di Surakarta atas nama nasional, padahal pesertanya adalah kabupaten-kabupaten sekitar gitu. Nah, sekitar Surakarta. Ini harus diingat oleh semua pihak gitu. Dan juga mesti diingat juga ya, tadi saya bagus banget kalau memang APBD, uang APBD yang dilibatkan untuk pembangunan fasilitas di Sumatera Utara itu sangat banyak, lebih banyak gitu. Kenapa? Karena kita lihat PON itu, setelah PON itu bermasalah misalnya Palaran ya, stadion di Riau, sekarang Papua stadionnya seperti apa. Ini kan sayang gitu, uang yang begitu banyak yang diberikan untuk semua fasilitas tapi berakhir dengan tidak baik gitu. Nah, ini ada yang bagus menurut saya. Saya kebetulan di Aceh ya, saya di Aceh, saya ke Universitas Sahkuala. Harusnya mungkin ke depan mesti dipikirkan seperti itu. Itu kampus-kampus yang diberikan kesempatan untuk dibangun fasilitas olahraganya. Kenapa? Karena di sana juga kita dapat bibit-bibit gitu. Di Sahkuala hampir semua ada fasilitas olahraga. Di Sumatera Utara begitu juga di IKIP, dulu IKIP ya, sekarang Universitas apa itu di Medan. Saya kira itu fasilitas olahraganya sangat baik. Tingkatkan di situ sehingga apa yang dibutuhkan kelak atlet-atlet dari mahasiswa, dari sumber mahasiswa akan kita dapatkan gitu, Rivi. Ya, nah cuma memang belakangan ini harus kita koreksi. Bahwa PON ini akhirnya jadi ajang untuk koreksinya boleh ditahan dulu nggak, Bang Nigara? Bang Nigara, kenapa? Untuk koreksinya ditahan dulu ya. Kita bahas nanti usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Pak Agus Fatoni, catatan kritis bisa dikatakan lah ya dari wartawan senior kita Mahfudin Nigara.
mungkin bisa ditanggapi tuh catatan-catatannya. Venue-venue ini megah, bagus, bahkan ada yang berstandar internasional ya, layaknya Olimpiade dan sebagainya. Pertanyaannya selesai PON mau diapain ini venue? Jangan mangkrak juga kayak tadi Papua. Ya, ini juga kita perlu angkat yang menarik juga di PON ini. Di Sumatera Utara itu ada media center, itu PON ini terbaik, bahkan lebih baik dari Olimpiade. Wartawan-wartawan senior yang hadir langsung di Sumut bisa menyaksikan itu. Kemudian venue-venue, banyak venue-venue yang internasional. Venue atletik itu standar internasional, sudah disertifikasi. Kemudian bola voli itu stadionnya juga stadion yang terbaik. Bowling juga yang terbaik. Nah, yang menarik di Sumatera Utara juga volunteer. Volunteer kita itu terbanyak memecahkan rekor dunia. Lebih banyak di Olimpiade. Kok ada Pak? Banyak Pak? Karena dukungan, artinya dukungan masyarakat itu begitu besar. Tapi anggarannya membengkak aja dengan itu, Pak? Anggaran cukup. Anggaran tidak semuanya dibayar. Volunteer ini kan ada macam-macam. Ada blue, ada yellow, ada orange. Dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang dibayar yang terjun langsung. Tetapi ada yang tetap bekerja, tetapi dia juga menjadi duta PON. Pakai simbol-simbol PON, menjelaskan PON. Kita berikan penjelasan. Tapi menurut PB PON itu penting, Pak? Itu penting. Karena di setiap event ada volunteer, pendukung. Nah, artinya begitu besar volunteer itu, dukungan masyarakat begitu besar. Ini kebanggaan bagi kami di Sumatera Utara. Kita jadi tuan rumah tahun 53, baru sekarang tuan rumah lagi. Nah, ke depan bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan venue, itu tantangan. Venue kami sudah rumuskan, itu nanti ada yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Kan ini juga dilaksanakan di 10 kabupaten kota. Itu diserahkan ke kabupaten kota, dan nanti ada diserahkan ke cabur-cabur, pengurus provinsi, untuk bisa dimanfaatkan. Tapi pengawasannya itu, Pak, jangan sampai kemudian hanya menjadi sebuah roadmap saja begitu ya. Betul, tapi kemudian di lapangan biasanya yang terjadi seperti di Papua kemarin. Ya, tugas gubernur berikutnya lah. Gitu. Oke, siap. Saya meletakkan roadmap. Nah, itu dia, meletakkan roadmap. Oke, saya kembali ke Bang Nigara. Tadi ada beberapa hal yang ingin dikritisi lagi, Bang. Silakan catatan Anda terkait dengan PON kali ini. Bukan cuma PON kali ini ya, beberapa PON ke belakang juga demikian. Jadi PON itu menurut saya sudah berubah jalannya. Bukan lagi menjadi alat pemersatu, tetapi justru menjadi panggung bagi para pimpinan daerah. Nah, itu sebabnya kemudian inti dari permasalahan PON sendiri nggak tercapai gitu. Sekali lagi saya menurut Pak Safrizal di Aceh dan Pak Fatoni di Sumatera Utara, ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang ada di ujung, yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan apa yang dialami atau dipersiapkan oleh para pejabat. Jadi menurut saya ini kalau terjadi apa-apa, kedua pejabat ini menjadi korban justru karena di ujung ya, gitu. Tetapi saya yakin kedua-duanya juga mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa saya bilang menjadi ajang atau panggung bagi pimpinan daerah masing-masing ya? Ini bayangkan aja, 67 cabur ini bukan hal yang mudah untuk digelar gitu. Bahkan ada cabur-cabur yang menurut saya nggak ada tuh tingkatan ke dunianya tuh nggak ada. Yang mestinya kita pikirkan bersama, ini bukan ke Pak Safrizal dan Pak Fatoni, enggak gitu. Ini untuk KONI. Ya, saya juga mantan pengurus KONI, jadi mengkritisi KONI untuk ke depan memilih cabur gitu. Jadi jangan ngapain sih kita ngegelar PON dengan cabur yang begitu banyak, padahal ada cabur-cabur yang bisa kita tingkatkan menjadi bagian yang bisa berpartisipasi di dunia. Misalnya kayak panjat tebing gitu kan. Itu kita menghasilkan atlet juara dunia, bahkan juara Olimpiade. Nah, harusnya dipikirkan ke depan. Jadi jangan juga karena pingin juara jadi masuk 10 besar, pingin masuk 5 besar, pingin juara umum, lalu caburnya diada-adakan gitu. Jadi saya kira ini kritik saya untuk KONI ke depan agar mau lebih selektif lagi terhadap cabur-cabur gitu. Bukan nggak menghargai cabur-cabur yang ada, enggak. Panggungnya harus berbeda dengan panggung PON. Karena PON ini sungguh-sungguh menjadi ajang silaturahim kita, ajang pemersatu kita, dan ajang meningkatkan atlet-atlet kita untuk meningkat ke tingkat yang lebih besar gitu. Jadi jangan juga PON ini dijadikan panggung-panggung bagi pimpinan daerah supaya kelihatan hebat. Cabur apa aja deh dimasukin supaya kita menjadi juara umum gitu. Begitu. Waktunya pas tuh dalam politik. Respon Anda, silakan daerah Pak. itu maksudnya semua daerah. Jadi memang ini menjadi salah satu ukuran prestasi ya. Jadi di bidang olahraga tentu dicari juga kita harus bisa menunjukkan prestasi apa yang kita lakukan dalam pembinaan olahraga. Di Sumut baru saja kita bentuk ada yayasan olahraga. Itu akan membangun kolaborasi rumah kesinambungan kami sebutnya. Kami berikan
penghargaan kepada legenda-legenda olahraga yang selama ini tidak terperhatikan. Kita kumpulkan, kita berikan penghargaan, kemudian kita buat yayasan. Agar apa? Agar bisa menularkan kepada generasi-generasi penerus. Ini banyak pengalaman, kemudian kemampuan yang bisa ditularkan. Apalagi kalau cabur yang bisa diregenerasikan juga ya. Yang lalu tentu caburnya terpilih. Yang sekarang ini memang cukup banyak. Yang lalu cabur-cabur penting yang juga dilombakan di tingkat internasional. Oke, baik. Ini terakhir nih Pak Agus nih. Menunya diganti nggak? Nah, itu dia. Iya, menu. Nah, ada perbaikan nggak Pak? Iya, tentu pasti kita perhatikan terus ya. Nah, makanan ini kan di Sumatera Utara itu 18.000 lebih loh orang yang datang ke sana. Kita siapkan 8.000 kamar, 92 hotel, jadi cukup besar. Nah, sebenarnya menu kalau yang untuk atlet, untuk konsumsi atlet dan official itu nggak masalah karena include Pada bilang miris Pak netizen kita nih Pak, harus dijawab nih Pak. Nah, ya itu di mana dulu lihatnya gitu kan. Tapi yang untuk di pendukung itu memang dari konsumsi. Jadi kalau yang di hotel nggak ada masalah, di konsumsi ada sedikit keterlambatan, mungkin bisa saja terjadi. Kemudian ada kekurangan bisa saja terjadi. Tapi sudah dievaluasi ya. Kita terus monitor terus. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Fatoni atas waktunya sudah hadir langsung di sini dan juga menjawab berbagai Bang pertanyaan. Mahfudin Nigara, terima kasih. Bang Mahfudin Nigara. Langsung dari Aceh. Salam hormat Satu lagi Rifi, satu lagi sebelum ditutup. Saya kira ayo kita bertekad bahwa PON ini kita jadikan sebagai ajang pertama kali starting point bagi para atlet-atlet daerah. Jadi jangan ada atlet yang ikut PON sampai bisa 4-5 kali ikut PON gitu. Itu nggak ada regenerasi. Itu yang saya bilang tadi jadi panggung gitu ya. Dan ini saya berharap juga ini Pak Fatoni sama dengan Pak Safrizal nih. Di penutupan PON akan memotong sapi. Membagi-bagikan sapi supaya mengatakan bahwa nggak ada masalah persoalan makan. Bahwa persoalan makan tadi keterlambatan segala macam itu harus diusut. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Nik. Dan juga ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Jangan lewatkan dari hadapan Anda program Kabar Utama Pagi sesaat lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.